Norak nggak ke coffee shop sarungan? Kamu ke coffee shop, kalau pakai sarung, auranya nambah. Sampaikan pesan ini ke seluruh dunia, bahwa ayo kita ramaikan skena coffee shop dengan pakai sarung. Sebarkan pesan ini. Bener nggak aroma parfum itu bisa ngerusak kopi? Kalau kamu ke coffee shop, selain kamu pesen kopi, aku sangat menyarankan untuk beli air mineralnya juga. Kalau aku datang ke coffee shop, selalu pesen black dan air mineral dingin. Itu adalah dua menu wajib yang harus dibeli, terutama yang harus aku beli saat ke coffee shop. Kenapa? Karena harus diimbangi memang antara kamu minum kopi dan minum air putih. Karena semakin tua, kamu akan semakin ngeh bahwa kamu butuh air putih. Gitu ya. Jadi setiap kali ke coffee shop, pesenlah kopi dan air mineral. Itu wajib. Nggak usah pesen makanan, nggak apa, tapi harus pesen air mineral. Yo, selamat datang di konten kali ini, di live kali ini. Kita di 57 lagi. Seperti biasa kita akan membahas topik-topik mengenai kopi. Dan silakan kalian bertanya dengan bebas terkait perkopian. Ini tak deketin ya, kemarin kan selalu ngeluh, kayaknya kejauhan nih mas, kayaknya kejauhan deh. Ini tak deketin nih. Sudah menemukan set yang lebih cocok untuk formula seperti ini. Kamera di sana, ini mic ke sana. Dan kalian silakan tanya-tanya, dan aku minta izin untuk membagikan konten yang sudah kita bikin bersama-sama ini, nge-live ini di YouTube, di Instagram, di Facebook, dan di TikTok. Langsung pertanyaan, gue bilang, Mas, cappuccino Indomaret enak nggak? Cappuccino cincaunya enak, menurutku ya. Kan kemarin aku udah pernah bilang, cappuccino cincauku itu enak. Cappuccino cincau Indomaret itu enak. Sebenarnya namanya ice latte jelly ya, bukan cappuccino cincau. Tapi ya menurutku tuh es cappuccino cincau. Jadi mohon maaf untuk warga Italia, Christian Giacobbe, karena aku menganggap es cappuccino cincau itu enak. Kapal api bisa dibikin pakai V60 nggak om? Sebenarnya bisa-bisa aja ya. Cuman memang kapal api itu, apalagi yang kapal api bubuk super halus tanpa gula itu, memang sangat halus. Jadi dibuat menggunakan V60 jatuhnya akan sangat pekat. Karena salah satu faktor V60 itu bisa menghasilkan kopi yang enak, metode V60 itu kan ekstraksinya pas. Kalau bubuknya kehalusan, kemudian paper filternya itu juga paper filter biasa aja, bukan paper filter si baris yang bisa cepet flow airnya itu jatuhnya akan over ekstrak. Tapi menurutku siapa juga ada orang dengan sadar beli kapal api untuk dibikin kopi filter pakai V60. Ditubur aja tuh udah enak gitu. Cuman bisa apa enggak? Bisa. Kopi hitam yang dijual di pasar suka nggak bang? Suka banget. Itu kopi-kopi yang biasanya untuk sajen-sajen di tradisi kejawen itu kan. Soalnya di tempatku masih ada hal-hal kayak gitu. Masih kalau setiap pasaran apa gitu masih membuat kopi hitam untuk sesembahan kepada leluhur gitu di desaku, di Purworejo itu masih sangat lekat dengan hal-hal kayak gitu. Jadi ya biasanya kalau kopinya itu untuk sesembahan, besok paginya aku minum gitu. Meskipun bilang rasanya hambar ya, Bu, itu bukan hambar karena diminum demit. Tapi ya karena memang hambar, karena memang sudah lama dan itu sudah dingin. Bang, minum espresso 5 shot itu normal nggak? Itu maksudnya kan pas gitu. Sebenarnya aku masih sampai sekarang masih bertanya-tanya, kalau misalnya ada orang yang bisa minum 5 shot espresso sekali teguk, itu lambungnya kok bisa gitu, kayak gimana gitu. Aku memang pernah 10 shot, tapi kan tidak yang sekali teguk juga, berjangka kan. Minum espresso biasanya itu untuk kalibrasi kopi, untuk kalibrasi yang nanti akan jadikan house blend kalau di roastery gitu. Nah itu bisa, tapi berjangka. Kalau sekali teguk kayaknya sepertinya terlalu dewa itu lambungnya. Mas, dia suka matcha, aku suka americano, tapi dia gengsi kalau pesen seolah aku suka matcha gimana. Nah ini kan stereotyping lagi kan. Itu sama aja kayak ada cewek barista kaget kalau cewek itu pesen espresso, sementara barista juga kaget kalau ada cowok pesen blueberry ice blend. Sebenarnya nggak masalah, nggak perlu gengsi juga. Kalau misalnya memang nggak suka ya nggak usah beli. Jangan sok-sokan keren untuk memaksa membeli sesuatu. Apalagi berarti kan dia gengsi kan, berarti kan tidak terlalu manly. Stereotyping terkait kopi itu
mainly kopi itu maskulin itu harusnya sudah tidak lagi sekarang sih. Soalnya kan sekarang memang semakin banyak cewek yang suka kopi, semakin banyak cowok juga yang suka non kopi. Nggak masalah ada cowok suka non kopi. Kalau ke slow bar tapi nggak tahu produk knowledge-nya gimana tuh? Yang nggak tahu itu yang datang atau yang ngebar. Nah, gimana tuh? Kalau yang ngebar, ya itu keterlaluan dong. Kalau yang datang memang nggak tahu ya nggak masalah. Kalau tahu nanti malah jadi pendekar. Budget 100 juta buka coffee shop kecil-kecilan cukup nggak? Kamu tinggal di kota mana, konsepnya mau seperti apa, dan target marketnya nanti akan seperti apa. Karena itu akan menentukan semuanya. Ada yang 20 juta, tapi kalau misalnya di Purworejo dan punya rumah sendiri, itu masih aman. Karena ada beban-beban yang sudah tidak tertanggung lagi kayak sewa tempat. Kamu punya tempat atau belum, atau 100 juta itu hanya untuk beli alat, atau 100 juta itu juga sama sewa. Ada banyak faktor yang membuat apakah 100 juta itu cukup atau tidak. Kalau 100 juta untuk kamu buat street coffee yang cuma pakai Astrea itu sangat cukup. Kamu bisa bikin 3 malah mungkin, atau 4 gitu. Jadi tergantung banyak hal, kamu bukanya di mana dan lain-lain. Gimana perasaan Barca kalau lagi rame kita pesen V60 5 biji? Itu namanya kamu mencari maut, itu adegan berbahaya ya. Kalau misalnya memang lagi rame, sebaiknya kamu pesennya itu yang enteng-enteng aja, yang mudah dibuat. Kopi hitam kan, ya udah americano aja, long black aja. Kalau misalnya itu sudah slow, baru nanti kamu pesan lagi V60. Karena percuma kamu memaksa pesan manual brew saat coffee shopnya itu rame, nanti barusannya nggak mood bikinnya terburu-buru, hasilnya juga belum tentu enak kan. Karena menurutku manual brew yang enak itu dibuat dengan tidak tergesa-gesa. Kalau kamu mau memaksakan diri untuk pesan manual brew saat barusannya tergesa-gesa, ya resikonya kamu pasti mendapatkan kopi yang tidak maksimal. Plus mendapatkan iri dengki, iri hati, kebencian dari barista yang nge-shift. Rekomen grinder manual under 500.000 mas. Kalau aku lebih suka untuk nabung sampai beli komandante kalau aku sih. Karena kalau aku ya menganut prinsip buy nice or buy twice. Kalau kamu beli murah meriah, pasti kamu akan beli lagi yang lebih bagus nantinya. Jadi kalau aku lebih baik bersabar sampai uangnya ketabung dan beli grinder yang 5 jutaan nggak masalah. Tapi itu bisa dipakai 10 tahun, 20 tahun daripada kamu beli yang di bawah 500.000, tapi sebulan 2 bulan sudah remuk itu grinder kamu buat giling terus setiap hari. Jadi kalau menurutku, lebih baik kamu nabung, 500.000-nya ditabung sampai nanti kebeli hand grinder yang speknya bagus. Buy nice or buy twice. Mending invest di grinder 5 jutaan daripada mesin espresso. Benar, valid. Mesin espresso semurah apapun itu bisa ketolong dengan grinder yang bagus. Karena grinder yang bagus bisa konsisten menghasilkan gilingan kopi yang bagus. Syarat untuk espresso itu menjadi enak, salah satunya adalah gilingannya yang tepat. Mesin espresso suspek apapun itu bisa dikondisikan dengan grinder yang bisa konsisten membuat gilingan kopi yang konsisten juga. Jadi investlah di grinder. Bang, gimana biar nggak dikira pendekar kalau kita mau latihan nyeduh kopi sendiri di kedai kopi tersebut? Ya kalau misalnya coffee shop tersebut itu tidak menyediakan fasilitas nyeduh sendiri ya jangan. Misalnya lagi rame, antriannya panjang mengeluar sampai parkiran, terus tiba-tiba kamu, mas aku mau menyeduh sendiri. Itu kamu mengganggu flow kerja mereka kan? Ya, jadi ya lihatlah situasi dulu. Kalau coffee shopnya itu memang menyediakan bar untuk para pengunjungnya itu explore dan nyeduh sendiri, barulah kamu boleh request untuk nyeduh di bar tersebut. Ada beberapa coffee shop yang konsepnya itu open bar memang, jadi boleh menyeduh di bar tersebut. Salah satunya Talabumi. Takaran gula dikurangi saat pesan kopi, apakah melanggar SOP resep standar pada coffee shopnya? Gini, sebenarnya itu sah-sah saja. Cuman memang harus diinformasikan ke pelanggannya bahwa jika mengurangi takaran dari ingredients dari sebuah minuman, itu rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi standarisasinya. Misal, biasanya pakai simple syrup itu 20 ml. Karena minta less sweet menjadi 10 ml, ya berarti resikonya rasanya tidak lebih manis kan? Rasanya tidak seenak jika misalnya itu menggunakan 20 ml. Ya itu memang harus dikondisikan, yang harus diinformasikan dulu di awal kepada pengunjungnya. Apakah itu boleh atau tidak? Ya menurutku boleh-boleh aja. Cuman memang harus diberitahukan bahwa
jika mengurangi gramasi dari ingredients, rasanya tidak akan semaksimal jika sesuai dengan ingredients. Gimana kalau barista pengen ngulik kopi tapi sama ownernya dibatasi penggunaannya? Nah, kadang dilemanya kayak gitu ya, barista dituntut untuk selalu upgrade skill, upgrade diri, upgrade kemampuan apapun gitu, R&D gitu, tapi nggak difasilitasi. Ya gimana bisa gitu? Dituntut untuk bikin menu baru setiap bulan, tapi nggak difasilitasi uang untuk belanja, nggak boleh menggunakan bahan-bahan coffee shopnya, nggak boleh ini itu. Ya gimana caranya barista bisa berkembang skillnya kalau tidak diberi keleluasaan untuk berkreasi? Makanya menurutku coffee shop yang baik, coffee shop yang peduli dengan karir baristanya, coffee shop yang peduli dengan upgrade baristanya, upgrade skill baristanya biar upgrade, itu harus memberikan budget untuk ngulik. Dan banyak coffee shop yang aku tahu yang memang ada budget untuk ngulik. Kadang ada dikasih budget jajan juga, bahkan sana jajan ke coffee shop, studi banding sana, atau sana beli bahan-bahan pakai duit ini gitu. Ada coffee shop juga yang menyediakan bahannya. Menurutku coffee shop kayak gitu yang harus diapresiasi. Tapi kalau misalnya ada coffee shop yang tidak memberikan semua itu dan menuntut untuk baristanya bisa upgrade skill dan lain-lain, ya itu aneh ownernya. Gimana caranya bisa upgrade diri, upgrade skill kalau tidak difasilitasi? Harus difasilitasi baru bisa upgrade. Kenapa kopi setelah di roasting itu harus cupping sebelum dikasih ke customer? Sebenarnya ya untuk mencari notes-notes pada kopi tersebut kan untuk QC juga kan. Jadi setelah nge-roasting kita harus memastikan kualitas kopi yang di roasting itu seperti apa. Salah satu caranya dengan cupping. Setelah di cupping kan ketahuan, oh kok rasanya kayak gini ya, kok rasanya ada defeknya banyak banget ya. Oh ada rasa-rasa ini sih. Nanti kalau misalnya tidak ada yang salah dengan roastingannya, hasil roastingnya, kan sekalian juga untuk nyari notes-notes yang muncul itu apa saja. Habis itu baru bisa dijual ke khalayak umum, bisa dijual ke customer gitu. Setelah di QC, setelah dinilai notes-notesnya apa saja, baru bisa dijual. Boleh nggak Studio V60 filternya diganti tisu karena kehabisan paper filter? Ya nggak bisa dong, konsep dari paper filter itu kan untuk menyaring kopinya. Kalau kamu pakai tisu, itu bukan kesaring, tapi tisunya ikut melebur menjadi kopi, dan itu bukan menjadi kopi saring, tapi kopi tubruk dengan tambahan tisu. Jangan main-main, kalau pakai kain masih boleh, masih bisa. Kalau pakai tisu, pakai kertas HVS, pakai kertas print-printan, nggak bisa. Mending flare atau rock presso kalau untuk manualan. Niatnya mau apa dulu? Kalau untuk home brewer, flare jelas menang telak soal estetika. Tapi kalau untuk jualan, rock presso tidak bisa dilawan soal ketahanan. Kamu hajar, kamu untuk full shot dari pagi sampai malam, seminggu berturut-turut selama 17 tahun itu bisa awet. Itu berlebihan sih, cuman rock presso itu sebada itu. Tapi kalau untuk estetika, kamu home brewer, rumahan, flare. Norak nggak ke coffee shop sarungan? Kamu ke coffee shop, kalau pakai sarung, auranya nambah. Sampaikan pesan ini ke seluruh dunia, bahwa ayo kita ramaikan skena coffee shop dengan pakai sarung. Sebarkan pesan ini. Bener nggak aroma parfum itu bisa ngerusak kopi? Sebenarnya benar ya. Ini kemarin, ini bukan gimmick ya. Kemarin tuh aku kan ada public cupping lah di salah satu coffee shop di Jogja gitu ya. Pesertanya ada pakai parfum yang nampol banget di hidung. Itu aku sampai, ini gimana kita bisa mencium aroma kopinya kalau pesertanya pakai parfum senampol ini. Jadi kalau kamu mau ke acara public cupping atau kamu ke coffee shop yang memang experience-nya itu menyajikan nuansa kopi yang kopi banget, yang aroma kopinya itu bisa menguar banget, kalau kamu pakai parfum yang sangat strong, itu bentrok aromanya ya.